Wak. Udah siap sholat, istirahat, makan-makan sedikit lah, ganjel-ganjel kan Wak. Lanjut lagi kita perjalanan menuju apa namanya, Lokop ya, Lokop Serbajadi, baru nanti Penarun Perlak ya kan Wak. Jadi ini di sini mungkin nggak ada sinyal gitu kan, karena kawasannya kawasan hutan. Terus kemudian jalan ini udah mulai cantik lah ya kan, udah mulai cantik, udah mulai lah ada perubahan. Dulu nggak seperti ini Wak ya kan. Dulu kalau kita melintas ini di sekitar 3 tahun ke belakang ya, 3 tahun ke belakang ya, 3 atau 4 tahun yang lewat itu jalannya masih pengerasan, masih berlumpur ya kan, nggak semuanya jalan tuh bagus. Ini alhamdulillah ada di aspal ya kan. Cuma estimasi jalan ini yang kita lalui nanti ini nggak bisa juga kita prediksikan berapa jam sampai sana, berapa jam sampai sini, nggak bisa, karena kita sistemnya kan apa, nyantai, kita santai. Kemudian ini masih ada tikungan-tikungan nih Wak. Belum bisa balap-balap kali. Nah, kelebihannya Wak di sini beda di saat kita kemarin tuh di Ramadan kedua kan. Ramadan kedua kita tuh Wak, rasa yang mengantuk Wak, ngantuk mata nih Wak. Nah, ini kemungkinan nggak ngantuk lagi Wak, karena kan stamina pun udah fit, bisa lah merokok, buka kaca kan gitu kan. Rokok bisa lah Wak ya kan. Jadi nggak ada penghalang gitu kan, yang penghalangnya palingnya perut lapar aja lah, cemilan gitu kan. Kalau ini masih bisa lah, tapi ini sebetulnya belum nendang kali ini makannya gitu kan. Malah tinggal apa tadi, bontot tadi. Bontot apa? Mie tadi lah. Ini di bawah. Udah abang bawa? Di bawah tuh. Abang masuk kan? Udah abang masuk. Jadi sebetulnya kenapa kita berhenti di situ? Karena kita satu pingin silaturahmi, kemudian perekonomiannya berputar gitu. Perekonomian berputar ya, singgah dulu beli. Ya tidak walaupun istilahnya minyak berapa liter, tapi bagi mereka tuh udah besar kali gitu kan. Padahal kalau kita pikir tadi Wak, nggak pala banyak kali lah gitu kan. Cuma karena istilahnya biar ada lah perputaran ekonomi keuangan di situ gitu kan. Jadi nampak beda kalau yang macam sekarang lintasan tol Medan Tebing gitu. Nah, itu yang dulu yang di Jalan yang di Serampah itu, yang jual dodol lah segala macam lah, itu sekarang sepi. Kenapa? Karena banyak kan sekarang orang mau menempuh jalur tol biar supaya cepat sampainya, ketimbang melintas jalur bengkel. Nah, dari situ kan udah nampak secara perekonomiannya putarannya nggak ada lagi gitu. Dari mana mereka bisa menghasilkan pemasukan sementara pendatang itu pun orang yang melintas di daerah situ nggak ada lagi gitu Pak. Ya orang satu sisi estimasinya jarak tempuh dekat karena melewati tol, cepat, itu aja orang berpikirnya secara yang punya kendaraan gitu dia. Tapi perputaran ekonominya yang di situ, penjual dodol itu gak ada lagi pembelinya gitu. Kalau dulu kan misalnya macam mobil travel, mobil bus kecil, mobil bus besar, itu orang tuh sengaja singgah di situ supaya macam rest area lah, ada yang dibeli, nah, makan yang situ, makan siangnya situ, belanja beli dodol segala macam itu di bengkel tuh Pak ya. Itu sekarang ada lagi, sama macam sini juga ya,
logikanya aja Wak gitu kan, logikanya aja, ini kan area ini kan hutan gitu, satu area ini hutan, yang diharapkan orang tuh di sini tuh apa pencariannya, orang-orang lewat ini, kalau penduduk setempat masih bisa kita hitung itu berapa kakak daerah tuh, daerah Pinding tuh bisa dihitung. Di sini yang melintas lah, ya minimal istilahnya kalau kereta tuh seliter 2 liter. Nah kalau mobil ini, karena tadi mobil saya kan nggak pernah rest gitu kan, mobil saya tuh paling pun 10 liter diisi, 10 liter isi gitu kan, walaupun dengan harga yang berbeda dari SPBU, tapi kembalinya ke mereka juga gitu, kembalinya ke mereka juga gitu, keuntungan tuh kan. Kenapa? Satu sisi supaya ada mata pencarian kehidupan bagi keluarga di situ gitu kan. Salah. Jadi penopangnya seperti itu, penopang secara perekonomian di situ, mau dagangnya gitu deh kan Wak. Siapa lagi mau belanja di situ ya, orang-orang di situ sedikit warganya, macam-macam kita gini, walaupun silanya berapa tadi ya, nggak sampai 10 liter tadi ya, nggak sampai 10 liter, tapi kalau kita kasih duitnya lebih dengan harga yang istilahnya luar biasa lah, senangnya gitu kan, untungannya luar biasa lah gitu ya, tapi senang gitu, silaturahmi. Itulah Wak, tempat rest area bagi kita kalau kita melewati jalur di sini gitu kan, sholat gitu. Kalau orang-orang yang luar kota tuh macam hotel lah, tapi bukan macam hotel kelas melati gitu, enggak, macam penginapan aja lah, tempat peristirahatan gitu kan. Karena kalau orang udah melintas sini tengah malam, orang ya takut juga lah. Tapi bukan takut sama orang, bukan takut sama orang Pak, takut sama harimau melintas di sini Wak. Yang kemarin saya tuh yang dia kan naik trail, naik kereta tuh kan, yang ditakuti ya tuh ada satu daerah tuh yang sering melintas harimau gitu, yang mau ke Melabuh tuh kan. Ini Kak, paksa kita buat transmisinya ke manual ya Wak ya, sayang Wak, bagusnya kita buat ke manual biar supaya ada tenaganya. Kalau ke matic ini kalau tanjakan gini kurang Wak, ini curam nih Wak ya tanjakannya Wak. semalam ke Tambe ke abang buat gini, udah deh ya Bang ya, takut katanya. Curam nih Wak, tanjakannya curam nih Wak, sayang. Gigi berapa? Satu Kenapa turun tadi pun satu? ya, gigi satu itu kan putarannya kan berat, Dia harus ini, baru kita main kan. harus berhenti dulu buat masukkan gigi. Sebetulnya Boleh nggak pun sambil berhenti, jalan, ya? sebelumnya berjalan boleh, cuma sayang transmisinya kan Wak, Sayang kali sama barangnya. sayang transmisi ya Wak. Bukan berarti kita dibilang orang pun bisa sambil jalan pun memindahkan transmisi ke manual, dari matic manual boleh, bisa, sebetulnya bisa, cuma perlompatan gigi itu dari manual ke matic gitu kan, sayang Wak gitu. Sebetulnya lebih besar biaya untuk bongkarnya kan Wak, sayang. Ya kalau jalan-jalannya lurus oke lah gitu, matic lah pakai gitu. Cantik Wak. Tuh Wak, airnya aja kering tuh Wak, airnya kering gitu kan. Jadi Suara di sini pun suara binatang. itu suara alam tuh Wak, ada burung, ada suara air yang mengalir gitu kan Wak. Tinggi tuh Wak, kira-kira 30 meter melintas ini ada Wak. Tapi kebanyakan ini ya, banyak longsor gitu. Nanti kan Wak, inilah
manusianya nggak ada. Sumber kekayaan alam kita tuh melimpah. Apa yang diciptakan Tuhan itu di muka bumi Indonesia ini semuanya Wak, bernilai gitu kan, bernilai dia Wak. Kanan kiri nih Wak, pinang, pinang muda aja, ambil lah Wak, pergi ke cari itu ya. Nah, cocoknya kalau macam-macam gini ya tumbuhannya bambu ataupun ya potong-potong pohon yang besar, yang akar yang besar-besar, jadi dia bisa menahan erosi, bisa menahan longsor gitu kan. Nah, inilah Wak. Nah, ini anginnya kencang nih Wak, makanya daunnya berjatuhan semua nih. Cuma hujan. Mudah-mudahan hujan gitu, Biar jangan panas biar nggak panas sekali Wak. Karena pemanasan global nih efeknya sampai ke gunung ini pun udaranya pun nggak dingin lagi gitu, panas gitu. Ya makanya bilang dulu kan dulu kalau nengok orang di sini minimal dia Wak bawa kain sarung kain sarung, mana-mana. mana-mana Wak kain sarung dia Wak, jaketnya tebal kurang tebal. Sekarang Wak pada disisihkan semua tuh, nggak dipakai orang tuh, sarung jaket tuh nggak. Nah kalau jaket oke lah karena dia untuk pelindung kulit supaya nggak kena panas ya kan. Hutan-hutan pun banyak yang dari potong, tahu nggak ngerti. Tadi sana dibakari kayu-kayunya itu, nggak ngerti saya Pak, kayak mana manusia itu kok bisa lah pohon-pohon tuh di atas dibakari gitu kan. Dia nggak tahu tuh efek kerugiannya kayak mana kalau longsor tuh. Nggak ada lagi untuk menahan erosi itu tanah tuh. Nah, yang ada apa, timbul bencana gitu kan. Kereta itu Pak tak tahu tuh siapa orangnya, diletakkan aja situ, tak tahu orangnya kata kemana tuh kan. Kalau jalan-jalan lintas Sumatera, lintas mana Wak, oh hilang lah tuh Wak. Mana lagi berbentuk tuh. Itulah kelebihan kalau daerah kampung nih kan. Tingkat apa namanya, tingkat kriminalnya sedikit gitu, nggak banyak. Kalau ini ya, aduh, kalau kita sampai sini malam Wak, wah Berani Bang. mungkin saya belum pernah melintasi di sini sampai jam 3 pagi ataupun di atas jam 12 belum pernah Wak. Tapi kebanyakan orang dibilangnya enak gitu kan, enak untuk melintasi sini. Tapi karena kita tidak terbiasa, gimana kita mau lintas ini Wak? Beda kalau jalur-jalur yang Tanah Karo, Tiga Binanga. Nah itu beda, karena satu sisi masih ada pemukiman warga itu masih ada sini gitu kan. Di situ kan. Kalau di sini mana ada Pak? Tadi sepanjang jalan tuh hampir berapa kilo ya? 30 km itu nggak ada Wak, rumah itu pun bisa dihitung. Ini nggak tahu nih sampai berapa kilo. Ini lah jarak 12 kilo. Belum kita jumpai satu rumah pun gitu kan. Yang ada itu tadi sungai, cantik kali pemandangannya Wak kalau kau tengok. Pinang muda nih kalau jatuh ya kita ambil ini, kita buat jus pinang muda. Berat kali. Oh, Makan sampai kita ke apa itu ya? belum, perbatasan belum sampai kita di perbatasan antara Gaya Luwes sama Aceh Timur kan Wak, belum sampai. Ini masih kawasan Kabupaten Gaya Luwes, cuma
kecamatannya Kecamatan Pining. Kalau kita tanya lah di kota ke satu kecamatan tuh berapa penduduknya, di sini satu kecamatan bisa dihitung penduduknya. Karena apa? Daerah ini daerah puncak bukit gitu. Puncak pegunungan gitu, nggak banyak yang bermukim di sini. Pisang tumbuh di daerah perbukitan, ya kan? Secara apa ya sih, sebetulnya lucu juga gitu Pak. Karena satu sisi dia kan nggak bisa menahan erosi gitu kan, nggak bisa menahan debit air yang curah yang besar nanti kalau di saat hujan. Tapi kalau kayu-kayu gini, bambu, nah itu bisa lah ya kan. Air sungai pun apa namanya, kering kalau bisa dikatakan sedikit ya kan Pak, air sungai. Mungkin di sini udah berapa hari nggak hujan Udah gitu. sampai. Nah, ini Aceh Timur, selamat jalan. Kita sekarang memasuki kawasan Aceh Timur Pak. Aceh Timur tapi daerah-daerah yang pesisir-pesisirnya lah, terbelakang-belakangnya. Jawa juga sih, masih banyak orang kayu. Tapi ya masih dia pendatang kalau istilahnya kan, pendatang transit, pendatang lah kalau orang sini kan pendatang ya, orang-orang dari Belang ditinggal di sini kan pendatang. Mungkin bisa sampai 30 kilo lagi sampailah kita nanti jumpa pemukiman penduduk gitu kan. Nah, sini masih jalan-jalan gini lah Pak. Nah, ini mungkin yang dari mana ya Pak, dari Medan ataupun dari Langsa, dia yang mau ke Belang ya. Karena dari segi jalan sih memang ini nggak banyak kali berbelok kan, ketimbang kita melintas jalan Tanah Karo itu banyak belokannya gitu kan. Nah, cuma besar kali pohon tuh. Siapa yang memacak-macakkannya tuh gitu. Lanjut dia kan. Buat panjatnya di atas tuh. Sini nggak banyak penduduk, cuma jalannya Wak ya nggak belok-belok kali. Belok-belok pun dia mesti adalah jarak antara tikungan satu dengan tikungan yang di depannya. Itu wow, subhanallah, sungguh indahnya tuh Wak. Subhanallah. Mungkin kalau kita yang pencinta alam senang hidup di seperti alam seperti ini kan. Tapi kalau istilahnya yang biasa hidup di kota, sakit kepala lah Pak. Nggak biasa hidup di kota, nggak biasa hidup di seperti ini. Kayak mana pula lagi orang yang istilahnya tinggal di luar pulau tuh ya Pak, kita nggak pernah merasakan Pak. Di pulau lautan, di luar pulau ya Pak, di luar pulau ya Pak. Sampai tinggi ya sana Pak, bukit-bukit tua kan. Abang ini pun istirahat ya nih kan, istirahat, dinginkan mesin kayak gini, enak-enak cuci muka dia kan. Nah, habis itu lanjut lagi dia perjalanan. Nah, gitu deh Pak.
kita coba. Oh, ada mobil nggak enak ya, Wak. Gara-gara dia enak, Wak. Turunan kita tanjakan berat lah, Wak. Oke, aja, Wak. Itu tanda berteman itu. Terima kasih dia. Soalnya kalau kita sesak lah ngelawan dia, kita naik nih, dia turun. Hujan rintik-rintik tapi panas gitu kan, panas cuacanya. Balik lagi kita kemana, ke Metik, Wak, kan. Oke, Wak. Ini ngandalkan klakson lah. Nah, ngandalkan klakson semua sih. Karena kan nggak ada cahaya kan, mengandalkan suara aja, Pak. Berkah anugerah hujan turun tapi cuaca panas gitu kan. Mungkin karena kita di atas puncak gunung nih kan, mungkin tingkat apa namanya, tingkat kelembapannya, tapi awannya nggak pala tebal kali kan, tapi turun dia hujannya. Kalau abang dulu nengok aspal nih berembun gitu kan, walaupun nggak hujan tapi berembun, Wak, ya kan, nengok ya seneng kali, Wak. Keluar kita dari mobil, Wak, tuh dingin kali, Wak, gitu. Dia walaupun nggak hujan tapi kalau aspal tuh berembun naik dia, Wak, dinginnya luar biasa tuh, Wak. Berkah lah, Wak, bagi pohon-pohon ini, biar dia supaya mandi ya kan, Wak. Hujan ya, mungkin nggak bisa dihitung. Kalau kita lihat tadi sungai itu aja yang di bawah itu kering gitu kan, nggak deras airnya gitu. Jadi mungkin berkah lah, Wak, bagi pohon-pohon ini, biar lembab ya tanahnya. Tuh, Wak, macam itu tuh lah. Itu kita nggak tahu tuh, Wak, apakah memang dia tuh pohon tuh tumbang sendiri atau memang gimana, kita nggak paham tuh, Wak. Habis tuh, Wak, sampai ke atas tuh, Wak. Sampai ke atas tuh, Wak, tuh nggak tahu kita nih tadi potong atau memang longsor di atas tuh, kita nggak paham, Pak. Iya, ginilah yang buat hasil bencana tuh datang kan, longsor ya, karena nggak ada penahannya. Beda kalau memang ini kan memang dia nggak ada tumbuhan yang hidup di sekitarnya. Kalau tadi itu kan memang ada gitu kan.
lah, dia namanya rest area Reje Silo. Nah, ini Wak rest areanya Wak. Ini Reje Silo nih Wak, rest areanya untuk bus mobil-mobil lah Wak. Selamat area terbit open house 24 jam. Dialah tuh Wak, satu-satunya gede di tengah hutan nih Wak. Mungkin nanti di situ udah ada loh. Iya, tapi kan di sini Yang pertama. dialah orang pertama pencetus pembuat warung. Orang gimana ya? Karena terbiasa ala biasa gitu kan, Wak. Jadi mungkin dia terinspirasi gitu, karena mungkin lintasannya kan jarak tempuhnya panjang, kemudian di mana lah istilahnya kalau kita buat macam gede warung kopi, tempat makan segala macam gitu kan, yang nantinya kalaupun apa orang akan berhenti di situ gitu. Ya, kita kan tadi karena udah berhenti di sana Wak, ngapain lagi berhenti di situ gitu kan, lanjut aja gitu kan. Itulah Wak, jalan ini cuma dialah orang satu-satunya yang berjualan di puncak gunung ini Wak. Mungkin ada juga daerah-daerah yang lain yang di Pulau Jawa itu pun ada, saya dengar-dengar kemarin tuh kan, ada orang jualan di situ gitu kan. Sini Dan ada dia yang satu-satunya. tempat, sini ada rumah itu. Iya. Aku rasa nggak sih. Ya, ada rumah itu. Tapi kacamnya bukan nih, bukan area sini mungkin ya, area sini juga, cuma kita nggak tahu titik lokasi yang tepat di mana. Nah, kita mau ke Langsa deh tuh Wak. Bisa. Mungkin dia daerah sini tuh nih. Ya kan? Kalaupun dia ada di sini tuh Wak, macam gede tadi itu kan Reje Silo itu dia pakai hidro air. Terus penerangannya itu dia pakai solar cell. Nah, solar cell itu yang dia cuma dipergunakan di saat malam aja gitu kan. Kalau daerah sini udah banyak kebun-kebun, udah banyak lahannya. Ini ada satu ya. Ini juga macam rest area juga ada sini Wak. Ada dua lah pemukiman di sini. Udah mulai lah masuk kampung nih Wak. Mulai lah ada pemukiman kampung. Wah, tapi belum bisa kubayangkan Wak, aku tinggal di sini itu seperti apa.